Jika perselisihan hasil pemilihan umum itu terjadi, maka konstitusi kita telah memberikan satu saluran untuk menyelesaikan konflik ini, ialah melalui Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi lah para pihak yang bersengketa atau berselisih tentang hasil pemilu itu dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan mereka. Apa aja yang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi itu? Sejatinya, secara normatif, kalau kita membaca pasal 24C Undang-Undang 45, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi hasilnya yang diperselisihkan, bukan prosesnya. Kalau prosesnya itu adalah sengketa proses, maka kita membedakan antara dua jenis perselisihan dalam pemilihan umum ini. Yang pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses itu menyangkut proses administrasi. Apakah calon bupati ini memenuhi syarat atau tidak? Apakah calon presiden, wakil presiden memenuhi syarat atau tidak? Ijazahnya palsu apa enggak? Itu diselesaikan oleh Bawaslu dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kalau sudah selesai pilpres dia terus dipersoalkan syarat presiden wakil presiden, itu sebenarnya sudah nggak relevan. Karena kalau wakil presiden dan presiden tidak memenuhi syarat, itu mesti dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden itu adalah final and binding. Yang mau nggak mau harus ikut pada putusan pengadilan. Itu supaya negara ini jalan. Kalau enggak, negara ini enggak jalan. Nanti ribut terus, lalu proses pergantian presiden dan wakil presiden itu tidak terjadi. Jadi yang dibawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi itu adalah hasil akhir pemilihan umum berdasarkan keputusan KPU. Nanti tanggal 20 Maret, KPU akan umumkan pasangan A berapa, pasangan B berapa, pasangan C berapa. Dengan adanya keputusan KPU, itulah yang dijadikan sebagai objek sengketa. Kalau pasangan A misalnya tidak puas, atau pasangan B tidak puas, atau A dan B tidak puas terhadap pasangan C misalnya, maka sejak itulah dia dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU itu. Permohonnya siapa? Permohonnya adalah KPU. Minta dibatalkan karena penghitungannya tidak benar. Sejatinya seperti itu, tapi akan banyak kritik. Kalau begini ini MK jadi mahkamah kalkulator katanya. Cuman ngitung-ngitung aja begitu. Tapi sejatinya menurut UUD 45 ya seperti itu.